Shalom saudara, kali ini kita akan berbicara tentang from text to sermon. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan deskripsi dulu pada saudara, apa yang akan kita pelajari di dalam seminar from text to sermon. Saudara, from text to sermon itu membahas tentang langkah-langkah sistematis dalam menyusun khotbah Alkitabiah dari teks Alkitab sampai menjadi sebuah naskah khotbah. Disitulah kita akan belajar dari start pertama memilih sebuah teks, sampai akhirnya boleh menuliskan naskah khotbah yang siap untuk dikhotbahkan. Namun sebelumnya saudara, saya ingin memberitahu pada saudara apa tujuan dari pelajaran ini. Yang pertama adalah saudara memahami prosedur menyusun khotbah yang Alkitabiah. Memahami prosedur menyusun khotbah yang Alkitabiah. Yang kedua, setelah memahami, saya harap saudara termotivasi atau terdorong untuk menyusun khotbah dengan baik dan serius. Yang ketiga, saudara, inilah tujuan terakhir, bukan cuma memahami, bukan cuma termotivasi, tapi saudara mempunyai kemampuan untuk terampil dalam menyusun khotbah yang Alkitabiah, yang pada akhirnya membawa saudara menjadi seorang pengkhotbah yang sungguh-sungguh bisa memberitakan firman Allah di mimbar-mimbar yang Tuhan percayakan pada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan pelajaran ini lebih lanjut, saya ingin berbicara tentang standar khotbah yang baik. Saudara, kenapa saya mulai dari sini? Kalau kita tidak mempunyai patokan yang sama, apa standar khotbah yang baik itu? Maka tidak akan ada titik temu apa yang akan kita cari dan apa yang kita capai. Saudara, saya percaya setiap pengkhotbah ingin menyampaikan khotbah yang baik. Demikian juga jemaat saudara, ingin mendengar khotbah yang baik. Tapi sayangnya saudara, walaupun pengkhotbah ingin menyampaikan khotbah yang baik dan juga pendengar ingin mendengar khotbah yang baik, kriteria keduanya sering kali berbeda dengan tajam. Ini bisa disebabkan oleh paradigma teologis, bisa juga latar belakang, termasuk latar belakang denominasi, termasuk juga latar belakang pendidikan, profesi. Ini menyebabkan tidak sama. Betapa sulitnya saudara mencari kriteria khotbah yang baik itu apa. Tapi izinkan saya saudara untuk boleh memberikan kriteria khotbah yang baik. Paling tidak khotbah yang baik adalah khotbah yang Alkitabiah. Saudara, saya percaya ada satu kriteria yang tidak tertuliskan tentang khotbah yang baik, yaitu pengkhotbah naik ke mimbar dan mengkhotbahkan firman Tuhan sebagai dasar dan sumber. Rasanya itu yang diharapkan oleh semua orang. Kalau pengkhotbah naik mimbar, dia harus memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi sumber dasar khotbahnya. Tapi saudara, sayang sekali, standar khotbah yang baik, atau boleh dikatakan sayang sekali setiap pengkhotbah yang merasa diri berkhotbah secara Alkitabiah, pengertian Alkitabiahnya pun berbeda-beda. Saya duga hampir tidak ada saudara pengkhotbah yang mengatakan dirinya tidak berkhotbah Alkitab. Kalau begitu standar khotbah yang Alkitabiah itu yang seperti apa? Saudara, saya ingin menggambarkannya dengan alur komunikasi firman Tuhan. Biar saudara melihat dan memahami seketat inilah yang dimaksud Alkitabiah. Saudara, andai kata ada Tuhan di atas sana ingin berbicara kepada umatnya. Umat Tuhan dalam perjanjian lama namanya bangsa Israel, dalam perjanjian baru namanya gereja saudara. Tuhan ingin berkata-kata kepada umatnya. Dia tidak berkata-kata langsung, dia berkata-kata kepada pertama-tama penulis Alkitab. Saudara, penulis Alkitab itu bisa para nabi, bisa rasul, bisa orang biasa seperti Amos, bisa siapa saja yang Tuhan beri inspirasi. Dia memberi inspirasi kepada para penulis Alkitab. Inspirasi itu artinya wahyu, ilham, atau penyataan. Digerakkannya para penulis untuk menulis
apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami, peristiwa-peristiwa yang Allah buat di dalam sejarah, di mana mereka menyaksikan, mereka mau menulis. Pada waktu mereka mau menulis, saudara, saya percaya mereka diinspirasikan oleh Tuhan. Kebanyakan para penulis tidak pernah tahu, saudara, bahwa tulisan-tulisan mereka kelak akan menjadi firman Tuhan. Tapi jauh sebelum itu, Allah sudah menggerakkan mereka. Ada kurang lebih 40 penulis Alkitab yang hidup pada zaman yang berbeda-beda, ribuan tahun perbedaannya. Satu kali kelak Tuhan akan mengumpulkan tulisan-tulisan mereka dan menjadi sebuah kitab yang disebut Alkitab. Inilah yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan orang-orang Kristen kelak. Saudara, pada waktu penulis Alkitab diinspirasikan oleh Tuhan, mereka mulai menulis. Tuhan mempergunakan segala keahlian mereka, budaya mereka, cara pikir mereka masing-masing. Lalu, tulisan mereka dibaca oleh umat Allah. Inilah yang disebut kitab. Sekarang saudara, kitab itu telah menjadi Alkitab yang dikanon. Kita ingin untuk memberitakannya atau mengkhotbahkannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang pertama-tama kita harus mempelajari tulisan-tulisan para rasul, para nabi, atau para penulis itu. Apa maksudnya? Untuk itu, saudara, kita membutuhkan iluminasi Roh Kudus. Singkatnya, saudara, iluminasi adalah penerangan dari Roh Kudus. Pencerahan dari Roh Kudus. Tulisan yang kuno itu kita baca, sulit sekali dimengerti. Tapi kita percaya Allah Roh Kudus sebagai penulis asli dari kitab itu akan menjelaskannya kepada kita. Saudara, setelah kita mendapat iluminasi, kita mengerti nats atau teks yang akan kita khotbahkan beritanya apa. Itulah yang disebut amanat teks. Saudara, amanat teks itu adalah pesan utama dari si penulis teks itu pada nats yang akan kita khotbahkan. Pesan utama itu harus sesuai dengan si penulis yang ditujukan kepada pembaca pertamanya, yaitu umat Israel atau gereja. Nah, amanat teks inilah yang menjadi dasar dan juga, saudara, yang menjadi sumber pemberitaan kita. Amanat teks ini akan kita ubah menjadi amanat khotbah. Saudara, amanat khotbah adalah pesan khotbah yang diringkas jadi satu kalimat. Yang akan kita sampaikan kepada siapa, saudara? Kepada jemaat modern masa kini. Amanat khotbah itu berasal dari amanat teks. Amanat teks itu berita dari teks yang kita yakini telah diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk umat Allah. Yang pertama-tama kepada bangsa Israel atau gereja. Yang kemudian pada orang Kristen masa kini. Saudara, seketat inilah khotbah Alkitabiah. Di sini tidak ada kesempatan pengkhotbah untuk mengarang-ngarang maksud si teks itu. Maksud teks itu, saudara. Tetapi dengan ketat, memeriksa, menyelidiki Alkitab, studi dengan kerja keras, exegesis, untuk mendapatkan amanat teksnya. Inilah yang dimaksud Alkitabiah. Saudara, khotbah yang baik, standar yang pertama adalah khotbah yang Alkitabiah.